anugerah-Mu terus berlangsung di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lewati, apapun yang kami hadapi, suka dan duka, kami tahu Tuhan bahwa anugerah Tuhan tak berhenti untuk berlangsung di dalam kehidupan kami. Pimpin dan tolong setiap kami Tuhan untuk sekali lagi boleh memahami besarnya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi biarlah Tuhan Kau bawa kami untuk kagum boleh melihat besarnya kasih Tuhan, besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami boleh menikmatinya, merasakannya, menggenggamnya Tuhan. Dan melahirkan pengharapan yang kuat di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami boleh bertekun di dalam segala sesuatu karena kami tahu di saat kami sedang bergumul, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Bahkan terus mengerjakan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami semua rindu duduk diam, belajar Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan biarlah Kau bangkitkan kami, Kau pulihkan setiap kami Tuhan. Dan Kau kuatkan setiap kami Tuhan dengan kekuatan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, berkati hamba-Mu yang sangat tidak sempurna ini. Kiranya boleh menjadi bejana tanah liat untuk membawa harta yang mulia, yakni Engkau dan firman-Mu Tuhan. Dan masing-masing kami pulang sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih banyak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Untuk kali ini saya diberikan kesempatan sekali lagi karena Tante Linda kurang fit. Oke, kemudian diberikan ke saya. Tapi puji Tuhan kita bisa melihat bahwa Tante Linda sudah fit dan kita mendengar kabar Om Yo sudah dalam kondisi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang lain. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba untuk memikirkan tema apa yang kira-kira cocok ya di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan tidak ada hal yang lain yang bisa kita bicarakan dan itu menguatkan kita selain berbicara mengenai kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita hanya cuma satu Bapak Ibu, kasih setia Tuhan. Yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu. Nah pertanyaannya adalah apakah pengharapan itu seperti pengharapan yang disampaikan oleh pakar motivasi? Ya kan? Membuat kita semangat, membuat kita energik, ya kan pencapaiannya terserahlah nanti gimana jadinya kan gitu kan. Atau apakah memang bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata, benar-benar real, memang benar-benar besar gitu loh. Benar-benar agung ya di dalam kehidupan kita. Karena topik yang saya berikan hari ini adalah untuk boleh menggambarkan kasih Tuhan, tidak ada hal yang lain. Saya mengutip kalimat daripada Francis Chan, ya seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal Bapak Ibu dan dia meninggalkan gereja yang besar sekali yang dia bangun, ya kan dia mau melayani di gereja-gereja yang kecil dan membuka kelompok-kelompok kecil ya namanya Francis Chan. Nah dia mengatakan dia menulis sebuah buku cukup menarik sekali judulnya adalah Crazy Love, ya kan kasih Tuhan itu salah, ya kan bahasa lebih enak bahasa Surabaya ya kasih Tuhan itu gendeng misalnya, ya kan kayak kita dengar berita gitu loh Bapak Ibu ya. Gitu, iya tah, wih gendeng yo, kayak gitu ya betul ya. Kan kata gendeng itu kan nggak selalu yang buruk betul ya. Maksudnya itu di luar penalaran gitu loh, itu di luar pemikiran. Kok bisa gitu loh ya, wih gendeng kan gitu ya kan. Oke, tapi kalau dibuat dalam bahasa bahasa Jawa kan nggak enak gitu kan, cinta yang gendeng kayak gitu. Rasanya aneh gitu ya. Dibuat tetap bahasa Inggris saja, crazy love, ya kan. Nah, mari kita akan sama-sama belajar. Minta tolong next ya Bapak Ibu sedikit ya dari saat saya muterin YouTube ke anak-anak saya karena saya boleh belajar untuk ngajarin si kembar ini untuk ayo sekarang kita belajar yang sains ya. Tontonannya di YouTube itu kan paling Rainbow Friend gitu kan. Oke, kalau nggak Cocomelon kayak gitu kan. Nah, saya ajari mereka untuk nonton video-video anak-anak yang sifatnya sains gitu ya. Nah, salah satunya adalah Herita Lux ini ya. Menarik sekali. Ternyata Bapak Ibu ada begitu banyak penemuan-penemuan termasuk virus COVID itu karena sel kankernya si Herita. Ya, dalam dunia medis selnya namanya HeLa. Jadi dia mengidap kanker, lalu kemudian waktu diambil sel kankernya bagian organ yang sudah terkena kanker itu dokter itu heran gitu loh. Ini kok warnanya lain gitu loh. Warnanya kok ungu. Biasanya itu kan merah gitu kan. Ini ungu. Lalu kemudian diteliti ternyata sel itu adalah sel yang mampu bertahan hidup di luar tubuh selama sampai berapa lama pun. Betul ya? Kalau sel yang diambil dari manusia, begitu keluar dari tubuh manusia, dia cuma bisa bertahan 2-3 hari. Tapi ini sel ini bisa bertambah banyak dan kemudian bisa bermultiplikasi dengan cepat.
Akhirnya kemudian dikembangbiakkan ya kan, terus kemudian menyebar ke seluruh dunia, dijadikan bahan penelitian Bapak Ibu. Jadi apapun penyakitnya itu pasti menggunakan ini untuk memahami perkembangan daripada sel. Itu ya, saya bukan ahlinya sih gitu kan. Tetapi yang menarik adalah si Herita ini nggak tahu kalau itu diambil dari organ tubuhnya. Dan sampai ketika dia meninggal karena kanker, ya kan, dia juga nggak tahu, keluarganya juga nggak tahu. Itu padahal sebenarnya kalau dibuat copyright itu cukup banyak ya, karena sudah menyebar itu, organ itu menyebar sampai ke Indonesia. Tetapi yang mau saya tekankan adalah begini, waktu saya coba bayangkan itu adalah begini, kenapa itu disebarkan ke sekian banyak tempat, ke sekian banyak laboratorium? Karena para ahli sedang berusaha untuk memahami penyakit, betul ya, dan mencari solusi atas penyakit, betul tidak? Sampai sekarang dunia kedokteran terus ya kan belajar untuk memahami penyakit, betul ya, dan kemudian mencoba mencari cara ya kan untuk membereskan penyakit itu. Penyakit kan selalu bertambah, betul ya. Tapi vaksin selalu bertambah kan, betul lah. Nanti vaksin imunisasi nanti akan bertambah loh Bapak Ibu, vaksin COVID, betul lah. Sudah cacar inilah itu, ini akan bertambah gitu loh. Artinya begini, bahwa ketika ada masalah, manusia selalu berusaha untuk mencari jalannya, betul ya, untuk mengatasi itu. Itu hal yang umum, itu hal yang wajar. Dalam dunia fisik saja, begitu kita mendengar sebuah penyakit, pasti kita pikirkan adalah sudah ada obatnya belum, betul lah ya. COVID begitu menakutkan, kenapa? Karena waktu itu belum ada obatnya, betul lah. Tapi sekarang orang sudah berani lepas masker ya, betul ya. Saya juga berani gitu kan, karena sudah ada obatnya. Untuk sesuatu yang sifatnya fisik, kita begitu perhatian, sudah ada obatnya belum? Sudah ada obatnya belum? Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa di dunia spiritual, orang ternyata tidak seperti yang di dunia ini. Kalau di dunia ini mau agamanya apapun, kalau ada virus yang baru pasti akan bingung. Apalagi sekarang yang lagi muncul baru, cacar monyet, betul ya? Nggak tahu, mungkin lama bergaul dengan monyet mungkin, dan enggak bercanda gitu kan. Jadi kita perhatian, itu jadi headline yang besar. Betul ya, padahal yang sakit baru 2 atau 3 orang. Problemnya kenapa? Karena belum ada jalan keluarnya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dalam dunia spiritual? Ada satu penyakit yang akut yang dibawa sejak kita lahir, betul ya, dan dibawa sampai mati, dan tidak ada jalan yang lain kecuali satu jalan. Yaitu penyakit yang sifatnya adalah, yang kalau boleh saya katakan itu adalah dosa. Tapi pertanyaannya, apakah orang peduli? Apakah orang berusaha mencari mana jalan yang benar? Betul enggak? Wong waktu masih ingat momen-momen COVID kemarin aja kita banding-bandingin vaksin, betul tidak? Ya kan, meskipun ketiga atau keempatnya mujarab, kita akan selalu mencari mana yang paling mujarab. Tapi dalam hal dosa tidak ada jalan yang lain kecuali satu. Menerima kematian Kristus. Jadi paham ya? Tapi di dalam dunia spiritual, orang tidak terlalu peduli. Padahal, kenapa sih kita mencari vaksin untuk penyakit kita? Karena kita tidak ingin mati secepat itu, betul tidak? Kan orang kan pasti mati ya, betul ya? Tapi kenapa kita berjuang untuk mendapatkan vaksin? Karena kita tidak ingin mati secara secepat itu, atau mati secara tidak mengenakkan, atau tidak kita harapkan, betul ya? Seperti itu. Kita maunya mati kalau bisa ya dalam usia yang sudah tua, kita melihat anak-anak kita sudah beres, maunya kita begitu, betul ya? Tapi kan penyakit bisa merenggut kematian, merenggut kita dan membawa kita pada kematian secepat itu. Tapi orang tidak peduli dengan dunia spiritual. Ketika di dalam dunia spiritual, ketika kita mati, kita akan masuk dalam kebinasaan yang sifatnya kekal. Tetapi syukur bahwa Injil datang memberitahu kepada kita bahwa penyakit itu ada jalan keluarnya. Ya, ini kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita bersyukur, kita sudah menerima vaksin itu, betul tidak? Kita sudah menerima vaksin itu. Nah, yang saya mau bawakan atau yang mau saya sampaikan adalah begini Bapak Ibu, bahwa tanpa kasih Tuhan, itu semua tidak akan terjadi. Pelan-pelan, tapi mungkin boleh kita bicara sama-sama tentang sifat dari kasih Allah berikut ini. Sifat dari kasih Allah. Ada 2, ya kan yang mau saya sampaikan, sifat kasih Allah, dan kedua kualitas daripada kasih Allah. Ya, sifat dan kualitas. Oke, sifat dan kualitas. Nah, sifat yang pertama adalah objektif. Ya, sifat yang pertama adalah objektif. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak,
benarkah bahwa ada jalan keluar? Benar. Kok bisa? Karena kisah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu juga tercatat di dalam sejarah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau Bapak Ibu tanya dosa itu real lah, mungkin orang nggak yakin dosa itu real. Tapi saya katakan dosa real. Karena kalau dosa nggak real, untuk apa Yesus harus mati? Pak, neraka itu nyata nggak? Kalau neraka itu tidak nyata, untuk apa Yesus harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Dosa nyata, neraka nyata, kebinasaan kekal itu nyata. Karena untuk apa Yesus harus mati atas kayu salib? Betul lah, kalau enggak berarti kita bilang Yesus gila, betul lah ya. Bukan cintanya yang gila, orangnya yang gila, betul ya. Ya kan, kok ngapain mati atas kayu salib? Ya sekedar mati aja gitu. Enggak mungkin. Dia pasti mati untuk mengorbankan dirinya untuk sesuatu. Karena kalau tidak, mati saja tanpa tujuan itu namanya bunuh diri, setuju ya? Dan Yesus tidak sedang bunuh diri. Yesus mengorbankan diri. Kenapa dia mengorbankan diri? Karena problemnya itu real. Dosa itu real, ya kan, neraka itu real, kematian kekal itu juga real. Bisa dipahami Bapak Ibu. Tetapi kita tahu bahwa kematian Kristus juga real. Oke? Ada 12 sejarawan yang bukan Kristen juga mencatatnya. Saya mungkin beberapa kali kita pernah sering mendengar ini. Sejarawan Kristen banyak kok yang mencatat, ya kan, para murid, para rasul, muridnya murid, mereka juga mencatat. Mereka tinggal di daerah yang sama dengan Yesus mati, betul nggak ya? Mereka mencatatnya. Bahkan 12 sejarawan yang bukan Kristen pun juga mencatatnya. Bahkan teolog liberal, bahkan mungkin saya nggak tahu agamanya apa, Pak Eman ini profesor perjanjian baru. Profesor perjanjian baru, tapi dia bukan seorang Kristen yang taat. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang skeptis, ya kan? Oke, jadi kayak mungkin ya profesor Alkitab tapi tidak percaya pada Alkitab. Mungkin begitu ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu kalau di dunia barat umum ya. Kalau di sini masih agak tabu gitu kan. Profesor Alkitab tapi gak tahu nang gereja itu aneh gitu. Tapi kalau di luar negeri itu sudah hal yang umum gitu ya. Yang penting keimanan dengan gelar akademis sesuatu yang berbeda. Nah, dia juga bikin buku yang sempat bikin kontroversi ya, misquoting of Jesus. Jadi dia mengungkapkan itu loh, kalimat itu ada penambahan dan pengurangan, ya kan. Tetapi dari inti yang dia ngomongkan adalah begini Bapak Ibu. Yang pasti meskipun dia skeptis dengan iman Kristen, tetapi dia tidak bisa menyangkali bahwa kematian Yesus di atas kayu salib benar 100%. Akurat. Bisa dipahami ya? Bahkan seorang sarjana yang skeptis pun mau tidak mau harus menerima bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tanya, Pak, kok kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Sederhana, Yesus telah mati bagi kita dan kematiannya nyata, bukan legenda, bukan mitos, ya kan, seperti mitos Nyi Roro Kidul, kita nggak tahu rumahnya di mana, betul nggak ya? Tapi orang banyak yang percaya gitu loh. Nah itu mitos namanya. Tetapi Yesus mati kayu salib bukan mitos, tapi sebuah realita, sebuah kisah historis. Bisa paham ya? Nah yang menarik adalah apa yang menjadi motivasi kematian Kristus adalah ini, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena, siapa Bapak Ibu? Kita. Karena kita. Paulus nulis surat kepada jemaat di Korintus, yang mungkin Korintus ini kan sudah wilayah, bukan wilayah Yerusalem lagi, bukan di daerah Timur Tengah lagi. Iya kan? Jadi dia mengirim surat kepada jemaat Korintus yang nggak pernah lihat Yesus, yang nggak pernah ketemu dengan Yesus, tapi karena pemberitaan Injil di sana mereka percaya. Lalu kemudian Paulus mengatakan karena kita lah Yesus mati. Bisa dipahami ya? Jadi Yesus bukan hanya mati untuk 12 muridnya atau 500 muridnya atau bapak dan ibunya, bukan itu. Yesus mati untuk juga orang yang di Korintus yang nggak pernah lihat Yesus secara fisik juga. Yesus juga mati untuk orang-orang yang di Oikos, yang nggak pernah lihat Yesus secara fisik juga, yang tidak tinggal juga di zaman dan di tempat yang bersama dengan Yesus. Jadi kalau kita mau tanya Yesus mati untuk siapa? Ya untuk kita. Beneran tak? Bener. Betul ya? Tercatat di dalam sejarah, bahkan 12 sejarah yang nggak Kristen pun juga mencatat tentang Yesus.
Lah tujuannya apa? Supaya di dalam Yesus, di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi tidak ada cara bagi kita untuk kembali kepada Allah, atau mungkin kita bisa tinggal di tempatnya Allah, yakni sorga, tanpa Yesus. Bisa dipahami ya? Karena hanya di dalam Yesuslah orang bisa dibenarkan. Kalau Alex Tampu Bolon ingin dibenarkan oleh Tuhan, maka saya harus di dalam Yesus. Saya nggak bisa menjadi benar tanpa Yesus, betul ya? Karena yang dibenarkan hanya di dalam Yesus. Betul ya? Yang bisa berangkat dari Jakarta Bandung hanya di dalam kereta cepat, betul misalnya gitu ya. Kalau misalnya tidak ada kereta yang lain, yang di luar kereta nggak bisa, misalnya begitu ya. Untuk dibenarkan harus di dalam Kristus. Tetapi bagaimana kita di dalam Kristus? Kita di dalam Kristus karena kematian Kristus. Kok bisa? Saat Yesus disalib, ini yang menarik, kalau Bapak Ibu mau tanya, inti daripada Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu itu cuma di ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 21. Ini titik kunci daripada Injil. Jadi inti sari Injil ini 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan? Banyak penafsir Alkitab mencari satu ayat, biasanya kalau nafsir itu per pasal. Ayat ini dipecah sendiri Bapak Ibu. Karena ayat ini memang sangat unik, sangat penting. Jadi dia tidak kenal dosa. Yesus benar-benar tidak kenal dosa. Jangankan berdosa, kenal aja enggak? Ayo coba bayangkan. Anda bisa melihat betapa sucinya Kristus pada waktu itu. Jangankan berdosa, bahkan Paulus berkata dia tidak berdosa dengan mulutnya. Bahkan saat di atas kayu salib dia dipaku, disiksa, dihina, bahkan dicambuk, kemudian ditinggalkan, difitnah. Dia tidak pernah keluar kalimat dosa dari mulutnya. Jangankan berdosa, kenal aja. Enggak. Artinya bahwa Yesus juga tidak punya niatan jahat di dalam dirinya. Sama sekali. Tetapi Yesus ada di situ, ya kan? Kemudian dia menuju ke tempat kita, mengambil posisi kita, sehingga kemudian Kristus dibuat Allah menjadi dosa. Kalimat ini yang membuat saya tersentuh Bapak Ibu. Karena seharusnya bukan Yesus yang di atas kayu salib. Seharusnya bukan Yesus yang berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Harusnya kita. Betul ya? Harusnya tidak perlu berteriak, Bapa mengapa engkau meninggalkan? Enggak, kita yang harusnya berkata, Bapa mengapa engkau tinggalkan kami? Ya karena memang kita berdosa, bisa dipahami. Jadi Yesus yang tidak berbuat dosa, yang gak kepikiran dosa sama sekali, harus pada satu momen dia terhitung jahat, sehingga dia terhitung sebagai Alex Tampu Bolon di sana. Kenapa? Karena dosa saya ditaruh ke dalam Kristus. Sehingga pada satu momen, Yesus yang gak kenal dosa, disebut sebagai pendosa yang berat yang harus dihukum Tuhan. Bisa dipahami? Kita itu nama baik itu sangat penting, betul lah ya. Lebih baik rugi, yang penting nama baik kita terjaga. Tapi Yesus seorang anak Allah kemudian menjadi penjahat, hilang sudah nama baiknya. Bahkan dia mati, ditelanjangi, sampai orang berkata, wah ini orang ini terkutuk, betul ya. Tetapi Yesus memilih untuk menjadi seorang yang dibuat oleh Allah berdosa, supaya kita dibenarkan. Sehingga dosa saya ditanggung oleh Kristus. Kebenaran Kristus diwariskan kepada saya. Sehingga Anda dan saya diterima Allah. Kenapa? Karena Allah melihat kita bukan lagi sebagai penjahat, bukan lagi sebagai pendosa, tapi seorang yang mirip dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena kebenaran Kristus diwariskan kepada setiap kita. Pak, tapi saya tidak merasakannya. Loh, yang namanya objektif dirasakan atau tidak dirasakan, benar-benar ada. Betul lah ya? Saya mau tanya nih, paling gampang. Virus COVID objektif ada atau tidak? Secara objektif. Ada ya? Ada. Tapi orang boleh percaya nggak kalau itu enggak ada? Orang boleh percaya nggak? Kami itu punya langganan tukang pijat Bapak Ibu. Kalau mau butuh nomornya saya kasih.
Sudah tua. Bu, sudah vaksin? Enggak mas. Covid itu loh, gaweane pemerintah biar soge, hanya bisa bayangkan. Kan bener pernah dengar itu ya? Pernah dengar itu ya? Itu berita itu supaya orang beli vaksin dan sebagainya gitu loh. Loh Bu, tapi tetangga-tetangga itu mati. Wah banyak kok yang disuntik Covid malah mati, betul lah ya? Disuntik vaksin malah mati begitu kan. Jadi kebalik cara pikirnya gitu loh ya. Kasih Tuhan itu objektif, nyata. Bisa dipahami ya? Mau dirasakan gak dirasakan, Pak tapi banyak loh Pak, seluruh mayoritas penduduk di dunia ini gak percaya loh. Yang mati atas kayu salib adalah Yesus, mau percaya atau gak percaya, itu tetap kebenaran yang sifatnya objektif. Bahwa memang pernah ada masa orang yang benar disalibkan, dan orang-orang yang percaya kepadanya merasa bahwa yang disalibkan seharusnya adalah mereka. Tetapi Kristuslah yang mengganti posisi mereka. Itu objektif Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu merasakan apakah Tuhan itu sayang kita atau tidak, lihatlah salib, itu ada kasih yang sifatnya objektif ada di sana. Sebelum kita ngomongin sifatnya subjektif. Bisa dipahami ya? Karena sering ya dalam masa-masa yang sukar bukankah kita mempertanyakan kasih Tuhan, betul lah? Atau cuma saya Bapak Ibu? Kayak saya yang paling berdosa di sini ya. Ayo kalau dalam masa susah gitu kan, ada masalah di kantor, kemudian masalah di rumah gitu kan, misalnya masalah dengan tetangga misalnya ya kan, misalnya begitu kan, kucing peliharaan pun juga pergi meninggalkan saya misalnya gitu ya. Tuh susahnya gitu kan, kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan gitu kan? Kok gak sayang aku tak Tuhan, betul ya? Kadang-kadang kita berpikir begitu. Tapi kalaupun kita berpikir demikian, cobalah lihat salib. Karena disitulah Yesus pernah menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Kasih yang mengorbankan anaknya. Kasih yang memberikan jalan keluar bagi penyakit kita ini loh ya, ini dosa. Bisa dipahami ya? Next. Lalu kemudian sifat yang kedua adalah subjektif. Enggak cuma objektif Bapak Ibu. Kasih Allah itu juga subjektif. Bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Tapi kalaupun suatu saat pada momen kita tidak bisa merasakan, ingatlah kasih Tuhan itu objektif, real, benar adanya. Bisa dipahami ya? Jadi saat kita tidak merasakan kasih Tuhan atau merasa Tuhan kasihnya sedikit bagi kita, maka yang salah bukan kasih Tuhan, yang salah adalah subjektivitas kita. Betul ya? Tetapi Allah juga mengizinkan kita untuk boleh menikmati kasihnya secara subjektif. Ya, yuk Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan ya, dalam bahasa yang lain itu adalah menimbulkan karakter gitu ya. Oke. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu apa Bapak Ibu? 1 2 3. Tidak mengecewakan. Pengharapan di tengah-tengah kesulitan kita itu tidak mengecewakan. Saat kita bergumulan, kita bertahan di dalam Tuhan, tidak mengecewakan. Dan bukan titik loh Bapak Ibu, koma. Ada alasannya. Kenapa pengharapan kita tidak mengecewakan? Koma. Karena kasih Allah, sama-sama kita baca, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapa yang setting jalan keselamatan, Kristus yang mengeksekusi jalan keselamatan, Roh Kudus datang ke dalam hati kita, enggak sendirian, bawa oleh-oleh. Ngerti ya? Apa itu? Kasih Allah yang besar bukan dituang tapi dicurahkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau ingat curah itu, kalau bapak-bapak mungkin nggak terlalu paham, ibu-ibu itu minyak curah. Itu tukunya wakeh betul lah ya. Terus di packing kecil-kecil lah itu minyak curah gitu kan. Nah dicurahkan itu dilimpahkan secara besar, bukan 2000 tahun yang lalu, tapi di dalam hati kita. Kapan? Saat Roh Kudus masuk. Loh kapan Pak saat Roh Kudus masuk? Karena saat Roh Kudus masuk, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu berbarengan. Jadi saat kita bertobat, kasih Tuhan yang objektif, yang di luar dalam diri kita, real, nyata, ada, yaitu salib Yesus, itu kasih yang sama juga dibawa ke dalam hati kita.
oleh pribadi Allah yang ketiga, yakni Roh Kudus. Sehingga pergumulan kita tidak mengecewakan. Amin. Ketekunan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan. Karena segala sesuatu yang kita hadapi dengan memandang kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bermegah bukan hanya pada saat kita diberkati, betul ya? Pada saat berkat diambil kan kita juga bermegah karena sudah ada yang lebih besar yang diberikan kepada kita, yakni kasih Tuhan. Pada saat kita sehat kita juga bermegah. Pada saat kita sakit kita juga bermegah. Dan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Tuhan telah dilimpahkan secara besar. Yang menarik kalau bicara mengenai kasih, Bapak Ibu, kalau saya pikir-pikir kalau bicara mengenai kasih ya, oke, kenapa sih Tuhan ciptakan pernikahan dua pasang ya, satu pria dari keluarga yang berbeda, satu wanita dari keluarga yang berbeda, kemudian mereka bersatu, betul lah ya? Dan setelah mereka bersatu, semua milik bersama, betul lah? Betul lah? Saya punya tabungan loh Bapak Ibu. Begitu saya menikah nggak mungkin kan saya sisihkan tabungan saya. Ini duitku. Istri saya juga berkata, oh nggak bisa. Ya kan pasal pertama ya kan uang suami adalah uang istri, betul ya? Pasal kedua uang istri adalah uang istri. Nggak bisa diganggu gugat. Kan begitu ya, begitu kan? Enggak, itu milik bersama. Semua harus kita diskusikan. Tetapi yang menarik adalah pada saat seseorang itu menikah, kita nggak cuma mendapatkan kekayaannya, betul tidak? Tapi kita mendapatkan dirinya, betul ya? Betul ya? Saat Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita mendapatkan bukan hanya kasih-Nya, tapi kita juga mendapatkan dirinya di dalam kehidupan kita. Dan dia menjadi sumber kebahagiaan dan ketentraman kita. Next, kemudian poin yang kedua. Tadi kita ngomongin sifat, objektif dan subjektif. Ada kok kasih Tuhan ada dalam hati kita kok Bapak Ibu. Enggak jauh, enggak di sana, enggak 2000 tahun yang lalu. Bersama-sama dengan kisah. Ya, selama Roh Kudusnya ada dalam hati kita, kasih Tuhan juga tetap di dalam diri kita. Nah, poin yang kemudian yang kedua adalah kualitas. Wah, oke ya. Kualitas. Oke. Kalau kita beli barang, kita harus perhatikan kualitas ya, betul lah ya. Saya bukannya orang yang branded loh Bapak Ibu, juga bukan orang yang suka beli branded. Cuman ada beberapa barang itu di mana saya harus beli yang bermerek, betul ya. Terutama yang elektronik. Ya kan, dulu pernah beli merek Sony, ya kan, Sini, ya kan. Itu gampang rusak. Akhirnya saya belajar, untuk beli barang, ya kan, harus yang bermerek. Kenapa? Kualitas, betul ya. Kualitas. Ya kan, untuk sepatu juga begitu ya. Saya pernah beli berbagai macam jenis sepatu, maunya yang murah-murah karena saya orang tipenya hemat, tapi pada satu titik, wah sepatu mau nggak mau harus yang bermerek atau mungkin merek yang memiliki suatu kualitas. Nah, mari kita akan lihat sama-sama seberapa besar kualitas daripada kasih Tuhan. Kualitas yang pertama adalah kasih Tuhan itu memiliki kualitas kekal. Ya, kualitas kekal. Kekal nggak berbicara mengenai sekarang dan selama-lamanya, ya kan? Tetapi dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau saya punya ide, misalnya Bapak Ibu mungkin pernah tahu Socrates, Plato, mungkin ya, atau mungkin Sigmund Freud, mungkin Karl Marx gitu kan dengan teori komunismenya dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang mungkin saya yakin dalam 1000-2000 tahun ke depan masih dikenang, betul ya? Karya mereka itu mungkin tanda kutip hampir kekal, ya kan? Saat mereka lahir, saat mereka hidup, sampai di masa yang akan datang. Tapi kalau bicara mengenai Allah, Allah kan tidak pernah dicipta, betul ya? Allah tidak pernah muncul, dari dulu ya ada Allah gitu. Kalau ditanya papanya siapa, ibunya siapa ya nggak ada, gitu kan? Yang buat Allah siapa ya nggak ada, gitu loh. Makanya kita sebut Allah karena dia pribadi yang tidak terbuat, ya kan, dan tidak dibuat oleh siapapun. Ya, dia adalah Allah. Nah, kalau bicara mengenai Allah, berarti dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa dipahami ya? Kasih Allah kepada kita itu sifatnya adalah kekal. Yuk kita akan lihat Efesus 2 ayat 10.
Karena kita ini buatan Allah, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa Bapak Ibu? Pekerjaan baik. Sekali lagi, yang nulis siapa? Paulus. Melalui apa? Surat. Ini kenapa saya tekankan. Itu menunjukkan bahwa ketika Paulus ngomong kita, bedanya dengan kami kan di situ ya. Kita berarti yang nulis surat sama yang terima surat, setuju ya? Sama yang terima surat yang selanjutnya, betul ya? Karena tidak spesifik kepada orang tertentu, betul ya? Berarti kalau bicara mengenai kita, ini jangan bayangkan, oh Paulus dengan para rasul-rasulnya yang lain dan orang-orang Kristen pada zaman dahulu yang menerima surat. Enggak, kita masih menerima surat Paulus kepada jemaat Efesus. Dan kita baca sekarang. Maka ketika bicara mengenai kita, itu bukan bicara mengenai mereka, berarti juga bicara mengenai kita yang ada di sini ini loh. Ya. Jadi Anda dan saya tekankan baik-baik, menurut firman Tuhan, buatan Allah dicipta di mana? Di dalam Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi masing-masing kita meskipun tidak nyanyi, meskipun tidak khotbah, meskipun tidak WL, kita masing-masing kita punya pelayanan. Betul tidak menurut ayat ini? Apa itu? Ya hidup kita. Makanya ada perintah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena kita dicipta di dalam Kristus dalam mood itu kayak gini ya, kayak AC itu Bapak Ibu kan ada mood yang cool, ada mood yang apa namanya yang angin aja bisa gitu kan, mode ya kan. Nah kita ini dicipta dalam mood melayani, mood punya pelayanan. Yang kapan itu disiapkan? Disiapkan alam sebelumnya. Dan kata sebelumnya di sini berbicara mengenai sebelum dunia dijadikan. Ya kan kalau Bapak Ibu Efesus pasal 2, Efesus pasal 1 kan juga begitu. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata sebelum itu kita bisa baca dalam seluruh Efesus bahwa sebelum bicara mengenai sebelum dunia dijadikan. Jadi Anda dan saya diketahui Kristus, disiapin Kristus, ya kan? Ya mau disiapin di dalam ya, kemudian dicipta di dalam Kristus. Berarti kita sudah dicintai oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dikenali Kristus sebelum dunia dijadikan. Berarti kita juga dicintai sebelum dunia dijadikan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita hidup dengan keyakinan ini loh Bapak Ibu. Bahwa keberadaan Anda dan saya bukan by an accident. Keberadaan Anda dan saya juga bukan karena satu kecelakaan. Mau kita lahir karena orang tua kita mungkin berzina, atau mungkin kita lahir sebelum pernikahan, atau kita mau lahir di luar rahim, kita mau bayi tabung, mau bayi tumbler dan sebagainya begitu ya. Kita semua ini adalah orang-orang kalau selama kita bisa bernafas dan kemudian kita bisa datang ke gereja dan memuji Tuhan dan hati kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Anda semua adalah orang yang dipersiapkan Allah sebelum dunia dicipta. Bisa dipahami? Artinya bahwa Tuhan itu sudah memilih untuk mencintai kita. Bukan saat kita lahir, gitu, enggak. Sebelum kita lahir, bahkan nenek moyang kita ada, Adam dan Hawa itu ada, Allah sudah memutuskan untuk mencintai kita. Bahkan bukan memutuskan untuk mencintai kita, tapi memikirkan sekolah kita. Iya kan, kayak mungkin Bapak Ibu mungkin waktu punya anak gitu kan, udah dipikir gitu ya kan. Kenapa sih orang tua itu menangis waktu anaknya lahir? Karena yang dipikir itu sekolahnya. Oh enggak ya gitu kan. Enggak ya. Biaya nikahnya enggak gitu kan. Nangis terharu betul ya. Nangis terharu gitu. Tapi waktu kita gendong itu kan kita juga mikir ya kan, aduh aku mesti kerja lebih keras lagi nih, betul ya. Nanti gimana nanti kalau dia sakit lah, kemudian biaya pampersnya lah, biaya itu kita mikirkan itu semua, betul lah ya. Nah, kita memikirkan itu ya kan saat anak kita lahir. Tapi Allah memikirkan itu sebelum dunia dicipta. Bisa dipahami ya? Maka dengan demikian kita bisa berkata bahwa kita ini bukan produk gagal, teman. Sekali lagi, Anda dan saya yang sudah percaya pada Kristus tidak ada di tempat ini yang merupakan produk gagal. Kita sukses lahir di dunia ini sesuai dengan ketentuan Tuhan. Dan masing-masing kita punya peran di dalam kerajaan Allah yang sudah Tuhan siapkan. Hari ini mungkin kita tahu, atau mungkin sebagian kita tidak tahu. Tapi percayalah saat kita nanti bersama dengan Tuhan, kita akan tahu. Oh ternyata untuk inikah Tuhan persiapkan saya. Tahu nggak Bapak Ibu, Billy Graham penginjil yang terkenal itu bertobat karena apa? Ada yang tahu? Guru sekolah minggu.
Kenal namanya? Enggak, saya juga enggak kenal. Tapi waktu saya baca biografinya, karena guru sekolah minggu Billy Graham itu bertobat dan berkomitmen untuk melayani seluruh dunia loh. Berarti keberadaan guru sekolah minggu itu kan bukan by accident, betul lah? Tapi planning Tuhan, karena kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Billy Graham. Bisa paham ya? Ya kan? John Wesley, penginjil terkenal di Inggris yang namanya, patungnya, tulisannya itu sampai sekarang dipertahankan. Ya kan di Inggris karena dianggap dia mempertahankan kaidah berbahasa Inggris yang baik di zamannya dulu melalui tulisannya. Ya kan? John Wesley. Tapi tahukah Anda Bapak Ibu bahwa waktu ibunya mengandung, dokter itu bilang, udah aborsi aja. Karena waktu itu ibunya mengidap penyakit sifilis. Udah aborsi saja. Tapi sang ibu berkata, tidak. Saya mau lahirkan, mau mati pun saya tetap akan lahirkan dia. Itu komitmen kecil ya kalau mungkin kita lihat. Tetapi itu menghasilkan John Wesley. Seorang penginjil yang terkenal. Ya kan? Seorang penginjil yang terkenal Bapak Ibu. Ya kan? Jadi keberadaannya, komitmen sang ibunya bukan sebuah kebetulan. Ya kan? Kalau enggak mungkin ya sudah Pak aborsi lah kan. Berarti kan John Wesley enggak lahir, rencana Allah gagal. Betul lah ya? Oke, nah kita bisa melihat bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Marilah kita hidup di dalamnya dengan keyakinan saya ini loh dikasih Tuhan sebelum dunia diciptakan. Dan juga sudah dipersiapkan Tuhan sebelum diciptakan. Kehidupan saya bermakna. Karena kita bukan produk gagal, betul ya? Gagal itu baru bisa kita buang sampah. Gagal kok gitu kan, sia-sia gitu kan. Tapi mulai hari sekarang mari kita manfaatkan waktu kita dengan baik. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu bermakna. Apapun profesi kita, keberadaan kita, bisnis kita, usaha kita mungkin ya kan, percayalah hiduplah dengan cara berpikir yang sedemikian rupa. Tetapi lebih lagi mengenai kasih, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita sebelum dunia dicipta. Yang kedua, kualitas yang kedua, lengkap. Wah, oke. Tadi kebetulan istri kurang fit ya Bapak Ibu, jadi kami sarapan tuh beli bubur gitu kan. Wah, ada gambar-gambar bubur di GrabFood itu ya. Wah gitu kan, kira-kira kita beli yang mana? Harganya sama, yang satu lebih lengkap. Oh ya, ada kacang, ada, jadi lapar Bapak Ibu ya. Ada kacang, ada telur, ada ini gitu kan. Wah saya bilang harganya sama, ada potongannya gitu kan. Wah ya sudahlah beli yang lengkap, betul lah ya. Karena bagi kita kalau lengkap itu enak, betul lah ya. Oke, ada yang bawa tumpengan. Ada bawa tumpengan. Oh itu biasa cepat-cepat betul ya, ngambil duluan. Kenapa? Karena bisa ngambil lengkap, betul ya. Nasi ini, yes gitu kan. Yang paling nggak enak kalau ada tumpengan, terakhir ngambilnya. Cuma nasi sama sayap. Itu pun kalau masih ada, kalau enggak tinggal telur, betul ya. Wah gak enak gitu, ngambil nggak lengkap itu enggak enak gitu ya. Tapi kalau tumpeng itu, wah pertama itu rasanya enak Bapak Ibu ya. Karena saya pernah mengalami dua posisi itu. Gitu ya. Jadi kasih yang diberikan kepada kita itu lengkap Bapak Ibu. Paketnya lengkap. Ya, agak panjang ayatnya tapi saya akan bacakan. Jadi, maka sekarang Tuhan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, kata Musa, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadamu sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Musa itu ingin tanya pada Tuhan, jalanmu itu apa Tuhan? Kan saudara-saudara kita yang beragama lain kan juga begitu kan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Entah kenapa, ya kan agama yang lain juga begitu, jalan Dharma, jalan Buddha dan sebagainya. Jalan itu kayaknya sesuatu yang kita butuhkan supaya kita hidup tetap di bawah perkenanan Tuhan, betul ya. Nah, waktu kemudian dia minta jalan, ya kan, Tuhan tuh kasih lebih loh, ya kan, Tuhan kasih lebih. Gak cuma ditunjukkan jalan, Tuhan izinkan dirinya dilihat oleh Musa. Ya, singkat cerita, ya kan Musa diizinkan untuk melihat Tuhan, apa yang Musa alami, apa yang Musa sadari. Ya, mulai dari kata berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Kalau Anda mau tanya cinta Tuhan itu seperti apa? Penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. 5 hal. Saya paham ya? Ini sama kayak kalau misalnya kita jodohkan anak kita gitu ya. Bukan jodohkan, ngenalin gitu kan. Nih, itu loh, ada cowok ganteng gitu kan. Kalau nggak butuh, nggak mau. Tapi kalau butuh, sifatnya gimana? Betul lah ya?
Wah, kita akan jelaskan dengan detail, betul ya, seperti itu. Nah, sama dengan kita. Ketika kita bicara mengenai Allah, sifatnya seperti apa, kasihnya seperti apa. Jadi yang Musa rasakan saat dia melihat dan merasakan hadirat Tuhan, ini yang Musa rasakan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak, rasanya di sorga itu kayak gimana? Oh, saya pernah ditanya anak kecil waktu saya pernah handle kelas 1 gitu kan. Ya kan ngajar agama untuk kelas 1. Di surga kita akan tinggal. Amin, amin. Rasanya gimana anak-anak? Enak mister gitu kan. Enaknya gimana? Bisa main PlayStation gak berhenti ya. Bisa makan es krim gak berhenti ya gitu ya. Jadi enak yang berkepanjangan gitu loh. Enaknya itu seperti itu gitu. Jadi kalau saya mau jelaskan ayat ini kepada mereka itu ya bingung gitu. Karena bagi mereka definisi enak itu adalah masih di indera mereka, betul ya, masih belum di emosi mereka. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, apa sih yang menjadi kebahagiaan kita tinggal di surga? Kita akan merasakan kemuliaan Tuhan yang menyinari kita seperti sinar matahari menyinari kulit kita yang kita rasakan hangat gitu kan dan menyejukkan dan menenangkan. Kita akan menerima kasih yang sama, sinar kemuliaan yang mengandung rasa sayang, rasa kasih, kesabaran dan kesetiaan Tuhan. Itu yang Musa rasakan Bapak Ibu saat bertemu dengan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita nanti benar-benar tinggal di surga, itu semua yang kita rasakan. Keindahan surga itu adalah Allah itu sendiri. Karena Alkitab mengatakan di surga tidak ada lagi bulan, tidak ada matahari. Karena apa? Karena Bapa dan Putra adalah mataharinya. Artinya mereka yang akan menyinari surga itu sendiri. Yang ini yang kita rasakan. Jadi paham ya? Kasih Tuhan itu lengkap dalam kehidupan kita. Dia nggak cuma sayang gitu aja, enggak. Tapi di dalam kasih Tuhan atas kita itu Bapak Ibu, ada rasa sayang. Ada rasa sayang. Sama seperti kemudian anak baru lahir gitu. Kita sayangi gitu loh. Padahal dia belum berjasa dalam kehidupan kita, betul ya? Entah kenapa rasanya sayang banget gitu kan. Nah, Tuhan itu juga begitu dengan kita. Ada rasa sayang kepada masing-masing kita. Ya, ada rasa cinta. Dia bukan Tuhan yang cuma nunggu gimana kamu udah sukses. Kalau kamu sukses berarti aku sayang sama kamu gitu kan. Gimana udah berhasil ya kan? Baca Alkitab 1 tahun satu kitab gitu. Enggak berhasil, aku enggak sayang kamu gitu. Enggak gitu kan. Enggak gitu kan. Tuhan benar-benar sayang kepada kita sama seperti seorang bapak, seorang ibu yang menyayangi anaknya. Benar-benar sayang. Benar-benar kemudian bukan hanya sayang tapi pengasih. Dia punya perhatian. Udah makan belum? Udah minum belum? Ya kan? Dan bukan cuma itu aja, panjang sabar. Artinya panjang sabar. Artinya apa? Tuhan itu panjang sabar itu artinya gini, Tuhan tidak terburu-buru menghukum. Betul ya? Bukan berarti tidak menghukum loh ya. Bisa menghukum, tapi dia tidak terburu-buru menghukum. Ya. Sampai menunggu kita bertobat. Wah, itu Tuhan kita. Betul ya? Tuhan adil enggak? Tuhan adil. Tuhan bisa menghukum enggak? Bisa menghukum. Ananias dan Safira. Benar, kamu jual seluruh hartamu sekian, misalnya katakan 200 juta misalnya gitu kan. Padahal Ananias bilang 200 juta, padahal dia jual 400 juta, betul lah ya. Saya jual semuanya untuk orang miskin, misalnya begitu ya. Oke, berapa? 200 juta, gitu kan. Tapi 200 juta disimpan. Gitu kan. Jadi Ananias maunya dia dipuji, tapi dengan bukan di atas kebenaran, tapi di atas sebuah kebohongan. Bisa dipahami ya? Dia ingin dipuji, ya kan ini kombinasi yang buruk ya Bapak Ibu ya. Pengen dipuji dan berbohong kayak iblis ya. Oke, dia pengen dipuji melampaui tata Allah dan dia juga adalah bapak pendusta. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa Ananias dihukum Tuhan, ya kan karena dia ingin dipuji di atas sebuah kebohongan di depan para rasul dan para umat Tuhan. Keren ya. Maka kemudian Tuhan menghukum jediar gitu kan mati. Betul ya. Datanglah istrinya. Benar nggak suamimu bayar sekian karena dapatnya sekian, gitu kan? Ya benar, jediar mati juga gitu ya. Tuhan kadang-kadang bisa menghukum, tapi Tuhan itu kepada kita panjang sabar. Seberapa banyak di antara kita yang tidak pernah berbohong, Bapak Ibu? Ketika pulang malam, kumpul-kumpul di kafe sama teman-teman kerja misalnya gitu kan, terus nyampe rumah tanya istrinya, dari mana? Lembur, jediar. Itu tanda istri Anda punya kesempatan untuk menikah lagi, nggak bercanda. Kan nggak terjadi toh Bapak Ibu, betul lah ya. Kan nggak terjadi gitu loh. Artinya bahwa Tuhan di dalam kehidupan kita itu panjang sabar gitu loh. Meskipun ketika berbuat salah, kemudian kita jatuh, kita lengah, mungkin kita gagal,
Ini yang Tuhan yang saya rasakan adalah Dia Allah yang menunggu kita bertobat dan tidak terburu-buru untuk menghukum. Bisa dipahami ya? Jadi jangan-jangan kemudian kita berkata begini, loh aku kok mengalami ini padahal aku sudah melakukan ini pada Tuhan. Loh aku ini sudah baca Alkitab, sudah cinta Tuhan. Loh aku ini sudah melayani, kenapa aku melakukan ini? Ya kan, kok Tuhan gak sayang sama saya? Berarti dia memandang bahwa Tuhan itu cepat-cepat menghukum, betul gak? Ya, padahal kalau kita lihat Tuhan itu bukan seperti itu. Dia adalah Allah yang lambat untuk marah. Dia selalu lambat untuk menghukum, ya, sampai kita bertobat. Kemudian berlimpah kasihnya, ya kan? Dan yang menarik, yang poin yang saya penting adalah setianya. Ya kan, setianya. Berlimpah kasih dan setianya. Setia ini kalimat yang sangat penting Bapak Ibu. Kok kita bisa yakin bahwa Tuhan terus mencintai bersama dengan kita senantiasa? Ya karena Dia berjanji, betul ya? Dan Dia adalah Allah yang berkomitmen untuk bersama dengan kita sampai Maranatha. Ini menjadi kekuatan kita bahwa dalam setiap momen kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dan kita tidak pernah sendirian. Dan kita tahu bahwa semua ada di dalam pengawasan Tuhan karena Tuhan sudah berjanji. Sama seperti seorang seorang pria dan wanita berjanji, betul lah ya. Aku akan menyertai kamu dalam suka maupun duka. Ya kan? Sehat maupun sakit, betul ya. Sampai rasa bosan memisahkan kita. Kan enggak toh? Kan enggak toh? Ya kan, sampai maut memisahkan kita. Itu harus kita laksanakan. Dan ketika saya berkomitmen pada istri saya demikian, istri saya juga berkomitmen demikian, maka saya layak gak dicintai oleh istri saya? Istri saya layak gak dicintai? Untuk pada momen ini, kita merasa layak dicintai karena Tuhan sudah berkomitmen untuk mencintai kita. Kita pantas kok dicintai Tuhan. Bukan karena kitanya, melainkan karena Tuhan sudah mencintai kita. Ya, next, Bapak Ibu, poin yang ketiga, awet. Ya kan, kenapa kita beli barang ini awet Mas? Awet Pak gitu ya. Oke, awet. Oke, kata yang sangat-sangat kita sukai kalau dalam sebuah barang. Nah, yuk kita akan lihat Mazmur 103 ayat 7-8. Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Daud mengulang lagi apa yang pernah Musa sampaikan. Dan saya beritahu lagi Bapak Ibu, sehubungannya dengan kesetiaan Tuhan. Mazmur 103 ayat 7-8 lahir ketika bangsa Israel mulai menyembah berhala. Jadi bangsa Israel ketika mulai menyembah berhala, itu diingatkan bukan hanya hukuman Tuhan, tapi diingatkan kasih Tuhan yang besar itu loh. Artinya bahwa Daud mengatakan, tegakah kamu? Kamu punya Tuhan yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kamu mencintai Tuhan yang lain, yang gak jelas. Kamu memilih kabur dari Tuhan yang ini, mencintai bangsa yang lain, atau mencintai dewa dari bangsa lain. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ketika kemudian Musa mengatakan begini, kemudian setelah beratus-ratus tahun kemudian Daud juga mengatakan begini, berarti kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu, panjang sabarnya Tuhan, penyayangnya Tuhan, berlimpah kasihnya Tuhan, itu terus berlangsung berabad-abad, awet. Kalau Musa mengatakannya, Daud mengatakannya, maka ayat ini juga berlaku pada setiap kita. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu awet. Dan yang menarik, Ratapan 3 ayat 22-23. Ya, saya pernah menyampaikan ini juga. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru apa? Tiap pagi, besar setiamu. Keren ya? Kasihnya selalu baru, gak pernah habis, setianya gede. Komitmennya Tuhan atas kita gede. Betul lah? Apa sih yang membuat para pejuang mau mati buat kita? Karena komitmen mereka terhadap bangsa dan negara besar. Komitmen untuk anak cucu mereka besar. Komitmen Tuhan itu besar. Tapi tahukah Bapak Ibu, ratapan ini ditulis kapan? Ditulis saat Yeremia melihat Yerusalem sedang dihancurkan oleh kerajaan Syria.
Raja mereka telah diculik, mata rajanya dicongkel, anak-anak mereka dibunuh di depan sang raja. Lalu kemudian dia melihat bagaimana waktu dikepung, ya, ibu-ibu itu sampai kemudian mau nggak mau masak anaknya yang sudah mati, karena saking nggak bisa mereka panen hasil yang di luar perkotaan, karena mereka dikepung. Seorang hamba Tuhan, ya kan, para imam dengan terpaksa mungkin dengan jubah keimaman, para musuh itu berkenan memberikan jalan bagi mereka yang pakai jubah keimaman. Justru malah ketika mereka izin untuk beli nasi, beli beras untuk dibawa kembali ke rumah mereka, justru dibunuh. Habis, kayaknya mau dihabisin deh Israel ini. Tapi Yeremia tetap mengingat ayat ini. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Israel akan lamanya ada di muka bumi ini, betul tidak? Karena kalau Israel habis, Yesus tidak lahir, betul ya? Karena kalau Israel habis pada masa itu, kita tidak bisa mendengar berita Israel dan Palestina, betul ya? Betul lah. Loh, Bapak Ibu kalau dengar berita Israel Gaza gitu ya, gitu kan, Israel dan Hamas, oh berita ini terus gitu kan. Tapi bukankah berita ini juga mengingatkan ayat ini itu loh? Pada saat Yeremia melihat Israel mau dihabiskan, betul-betul terjadi pembunuhan, kemudian terjadi sampai kanibalisme, ya kan, entah gimana caranya Israel masih ada sampai sekarang. Bukankah kemudian pada zaman Hitler juga mereka sedang dianiaya? Tapi bukankah janji Tuhan atas bangsa Israel, meskipun bangsa Israel tidak percaya pada Kristus, janji yang Tuhan ucapkan tetap dilaksanakan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Tuhan setia enggak pada saya? Tuhan pasti menggenapi janjinya enggak? Buka berita perang Hamas sama Israel, betul ya? Israel itu loh, yang dimana sampai sekarang enggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Janji Tuhan kepada nenek moyang mereka tetap dilaksanakan sampai sekarang. Bahwa kasih setia Tuhan enggak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Next. Jadi crazy love adalah begini, Allah itu memiliki kasih yang besar kepada kita sampai dia mengorbankan anaknya demi kita. Gila itu. Di mana-mana orang mempertahankan anaknya, betul lah ya? Normal. Tapi Allah melampaui itu semua. Dia justru mengorbankan anaknya. Bukan anak ketiga Bapak Ibu, yang paling manja, bukan. Anak tunggal. Itu gila. Demi kita yang berdosa ini loh, yang tidak pantas ini. Dan kasih itu telah terbukti secara historis. Jadi kalau Anda tanya, apa tanda bahwa Tuhan mengasihi saya? Ya nggak mau ya saya bawa secara historis kan, yang bukti yang paling kuat adalah historis. Belanda menjajah Indonesia historis, betul ya? Jepang datang ke Indonesia historis. Mau percaya nggak percaya, itu historis. Anda mau percaya atau nggak percaya kasih Tuhan itu besar atau tidak dalam hidup Anda, saya katakan secara historis besar. Betul ya? Fakta secara objektif. Dan kasih itu telah dan akan terus berlangsung di atas kehidupan kita. Telah itu apa? Sebelum kita lahir pun dia sudah memutuskan untuk mengasihi kita. Maka itu akan terus berlangsung di atas kehidupan kita. Kasih yang lebih kekal dari eksistensi kita sendiri yang kekal. Maksudnya apa? Kalau kita ini hari ini lahir, berarti kan kita kekal ya. Oke, kita akan bersama-sama Tuhan di surga. Kalaupun kita nanti mati hilang gitu ya. Oke, segala sesuatunya hilang. Tinggal satu yang tidak hilang, apa Bapak Ibu? Kalau segala sesuatunya hilang, tinggal satu yang tidak hilang menurut ayat Alkitab. Bahasa roh akan berakhir. Nubuatan akan berakhir. Tapi kasih tinggal tetap. Dan kasih yang tinggal tetap itu adalah kasih yang dicurahkan kepada kita. Maka dengan demikian kita selalu punya alasan yang kuat di dalam setiap pergumulan kita untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Kalaupun ada yang dikurangi dari hidup kita, tapi kasih Tuhan yang kekal itu tetap tinggal tetap. Dan kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu berdasarkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri khotbah pada hari ini. Atau mungkin Pak Peter, kita akan nyanyi sebuah lagu Bapak Ibu untuk sama-sama mengingatkan kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, katakan, dan anugerah-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi Bapak Ibu katakan pada diri kita, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, katakan, dan anugerah-Nya yang selamatkanku, dan anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kami diingatkan Tuhan dan dibawa tenggelam Tuhan dalam lautan kasih-Mu. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Dan kesetiaan-Mu berlangsung di belakang kami dan juga berlangsung di depan kami. Biarlah kami boleh memegang ini Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga kami boleh bertekun dan tetap bermegah. Bahkan sehingga kemudian kesengsaraan pun Tuhan tidak menguasai kami. Melainkan kasih dan pengharapan yang menguasai setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar kepada setiap kami ini Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu Tuhan menjadi alasan kami untuk bangkit kembali, pulih kembali, berjalan kembali, dan kemudian melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.